Bismillahirrahmanirrahim. La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullu wa'adahu al-husna. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini yang berjihad. La yastawi ora padha. Ora padha sapa alqaiduna pira-pira wong sing lungguh. Lungguh minal mukminina sing pira-pira wong sing iman. Lungguh anil jihad kan jihad. Wong mukmin sing ora terlibat jihad ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Wal mujahiduna lan sing jihad fisabilillah bi amwalihim kelawan pira-pira dunyane mujahidin anfusihim lan awake mujahidin. Wong mukmin sing fasik sing boten derek jihad padahal boten ibadah udzur. Iki boten sami kalian tiyang sing melakukan jihad di amwalihim anfusihim. Mane jihad itu berkifayah dari ayat ini. Jihad itu cara fikih berkifayah. Ketika musuh itu tidak di depan kita, itu jihad berkifayah. Cuma ketika berkifayah itu tetap saya yang melakukan jihad. Cuma tiang yang melakukan jihad dengan harta dan nyawa itu lebih baik ketimbang yang tidak mengambil peran jihad. Jadi kan jadi fikih pakai dalil ayat ini nak jihad niku mau berkifayah. Bukti ini kok izin minal mu'minin itu hanya tidak dianggap sama dengan mujahidin bisa dibilang, bukan langsung dihukumi kafir. Ijaz berdoa itu nak terfikir ketika musuh di depan kita. Fadola ngelebihno, ngutamakno sapa Allah Ta'ala al-mujahidina al-mujahidin bi amwalihim anfusihim alal qaidina ing atase pira-pira wong sing lungguh. Utamane darajatan ing sak derajat. Wong sing jihad iku luwih dhuwur tinimbang wong sing ora melok jihad. Asal catatannya enggak menghalang-halangi, tidak wasaduan tadi. Fadilatan sak derajat keutamaan listiwa ihma krana sepadane qaidin dan mujahidin niati ing dalam niat. Orang-orang yang tidak terlibat jihad itu juga niat jihad. Wajah dari mujahidin dan tambahi ya, nilai lebih orang sing jihad bil mubasyarat itu sebab mubasyarat. Terus sampeyan waca mutaja wajah dari mujahidin utawi tambahi orang sing jihad itu bil mubasyarat itu lan mubasyarat. Wa kullu wa'adahu husna. Wa kullan nan saben-saben ko izin dan mujahidin wa kullan saben-saben ko izin dalam mujahidin wa ada janji sapa Allah Ta'ala janji al-husna ing swarga cek ko izin cek mujahidin kabeh dijanji swarga asal itu tadi ko izinnya itu tidak wasabuan tidak menghalangi wa fadlalan utama sapa Allah Ta'ala al-mujahidin ing boro-boro jihad alal qaidina ing atas wong sing lungguh-lungguh ndoro terjemahan saat ini yang pasti mutamakno ajran ing ganjaran aziman ingkang agung ajran ing ganjaran aziman ingkang agung. Kalau tak dibagi jadi ulama saat ini terutama tak dan saat ini ulama sing dan saat ini darani jihad kita bilang dia tetap wajib. Tapi ngertakoi bentuknya ora roh. Ngertakoi bentuknya ora roh. Nonton repot. Kalau tak cerita, menyangkut jihad. Jihad itu wajib. Kalau bolak-balik matur, Islam itu sebenarnya nganti kiamat mau karek sholat. Liane itu ora Islam. Kowe tenanan kemat pondok karena pondok ibu bapakmu. Terus ketemu dia yang beri. Jihad itu semua Sayyid Muhammad itu alim-alimnya Mekah. Orang bisa jawab jihad itu wajib, tapi ini wajib.
Nah, sing menapa kok mboten ngirim pasukan dengan Irak. Zaman itu Irak serang Amerika saya Muhammad tak menang. Ya bodoh, terus Gus Dur ya salah tak ijat wajib, mboten kirim pasukan teng Ambon. Masalah jihad itu hanya repot. Mulane wong kudu awal bolak-balik matur. Wong kudu wani munajat ning pangeran takok, hukum apa yang diwajibkan pada kamu? Ana kulo ana wong Islam ngempet sabar ora gelem, kok elek-elek wong. Nuruti hukum. Mergo jihad itu misalnya sampean ning Indonesia ya. Cara Ja'far Thalib kita itu ganti, ora wani ning Ambon. Ja'far Thalib ngambil peran dia teng Ambon. Pada level global orang-orang mujahidin, orang-orang apa yang kita ganti, kita melok ngambil peran di Irak ini. Bahkan saat saya Muhammad itu bingung ngadepi itu. Ketika jelas-jelas pasukan Amerika yang Arab Saudi koordinasi ngebom Irak. Lama bingung, fatwa ngomong jihad itu chaos, negara chaos. Gak fatwa nurani ya terus ya, dalam Islam ditindas dulu kita diam. Lama kita kerja tadi, wajib bentuk ini. Mustafa gak juga tenang, itu belum bukan ngambon dengan merasa jihad. Semuanya makan dulu. Kalau dalam konteks Indonesia kalau zaman Gus Dur presiden ngambon, dalam level global misalnya perang Irak. Bentuknya itu selalu misteri. Ya, begitu juga zaman sahabat, zaman saya tak takoi. Ali dan Muawiyah berperang. Sahabat yang bela Ali yang merasa jihad, membela kebenaran, ke imam yang berhak Ali. Yang kau Muawiyah yo merasa jihad, jadi bener layak mimpin Muawiyah orang. Nah saat ini ngoten, sekuler itu satu bentuk jihad yang diyakini orang. Begitu juga ramah tamah hatian. Kemudian nak sampean jadi ilmu ini. Misalnya kayak sampean dibanding jihad tengah ini, dia tuh orang butuh perang. Dakwah bil mau juga tuh rata. Jadi uang durungnya terlalu seneng tukaran. Mesti juga menganggap bahwa kefiahnya dia yang ramah, yang anti perang, yang perdamaian juga bagian dari itu. Kemudian tak usah nolak IAIN, nira pikiran-pikiran Mesir. Cara berpikir manusia tidak harus perang. Maksud dia. Kalau tak cerita ini misalnya, Gus Jamil murid Tuhan Muhammad tua bolak-balik matur. Kita ini ngakses ilmu gampang nggak tahu. Dan Muhammad ngadepi fakta, ngadepi Irak itu sendiri. Tinggal nugas cara kontak Irak. Jadi kita ini harus lihat. Tapi bentuknya apa? Kita nyuruh ke Irak. Jelas dulu kita tidak mungkin mempersenjatai mereka. Tapi nggak melawan juga tidak mungkin. Kayak nggak peduli. Namun arah-arah sana jadi dia. Kalau cerita sing kisah nyata. Pasukan Laskar Jihad sing derek teng Ambon. Iku rak dibawa teng pondok-pondok. Termasuk sowan di sana mantune bangun. Di pasukan terus. Santri yang mesti semangat jihad pancen ora ditanggung jawab. Matur kiai ini. Kalau nyuwun pasukan terus. Iya, sampeyan nek Allah iku nggih bapak nimbo. Gak bocor lah sawangane anti apa? Iya. Jihad itu masalah yang misteri. Yang kita di santri nyatanya ini Ambon, ya kita bertemu-temu. Yang Irak. Kita di Pulau bolak-balik matur karena di zaman modern itu serba susah. Tapi yang zaman Nabi itu kalau jihad itu kan pakai senjata, pakai pedang. Musuhnya ya karuan, peralatannya karuan. Saat ini bukan saja. Sampai memaksakan jihad di Ambon. Hukum negara melarang kamu bawa senjata api. Kalau kamu melanggar, orang nanti dia ditangkap polisi. Tapi dia tidak bawa senjata, itu mesti mati ini. Dan di Arab Saudi juga gitu, ulama misalnya fatwa, semua orang kalau dia ke Irak itu bisa bilang, mau ke Irak pak pesawat. Oleh senjata itu ini bandara Siono infeksi. Dia ke model kiri malah berbanding orang kan. Dia model kiri nak sampai numpak pesawat, numpak kapal, sampai moro Irak paling perang sebar kan. Pelengula jadi agar untuk masalah mulanya terus ulama itu tenang-tenang jihad itu tidak wajib mau berdiri bayar. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan orang yang tidak ngambil peran jihad ini kok idun ghairu lidoror, tidak ngambil peran padahal tidak punya udur, itu hanya
itu hanya fadlul mujahidina di amwali manusim alal qaidina dan tetap wakul wa ada wahul husna. Jadi yang ngambil peran jihad atau tidak itu tetap dianggap Allah Taala dijanjeni apik. Iku nunjukno nek sing ora jihad lagi ora terus neraka. Itu tadi asal tidak sampai wasabdu an sabilillah. Misalnya ya, nak sampai wasabdu tetap ngeri ya. Ngeri ya, misalnya Ambon karena umat Islam dibantai, sampai ambil lakajet, mula apa perang barang ngono. Padahal bagi umat Islam Ambon benar-benar merasa butuh dibela dari saudaranya dari Jawa. Iya betul. Mungkin kono kalah tenan ini. Nah, orang ke Jawa seneng tenan. Tapi sampean menyuruh juga riskan karena masalah petanya ya sudah begini ini. Yang lain sementing ke Jawa sabduan sabila. Ketika kamu janggal dalam sebuah pilihan itu yang penting kamu tidak menghalang-halangi. Kau nak ngalang-halangi repot sama ngongkon ya repot, tidak karena takut ya repot hukumnya ya. Sama misalnya ngomong jihad di Ambon, orang mempersenjatakan diri ya kalah, mempersenjatakan diri melanggar hukum negara. Orang hukum Tuhan kan lebih tinggi ketimbang hukum negara. Maksudnya faktanya dirazia tenang, dan kalau kamu berangkat mesti akhirnya gak buat senjata. Nah, konteks tentang Irak, tentang Iran macam itu. Ya, masalah-masalah. Jadi jihad itu hampir pada level real. Mulai kalau bolak-balik matur, tapi terus ada kelompok yang identik dengan jihad. Itu masalah subhat, itu macam itu. Ono kelompok yang mendedikasikan diri dekat dengan jihad, tidak dekat dengan belajar, tidak dengan ekonomi. Tahu-tahu umat Islam itu begitu. Misalnya nggak tahu, Indonesia orang bilang, kasus MNI, Muslim Jihad Indonesia Bakar Basir, Laskar Jihad, itu identik dengan jihad betul. NU identik dengan jihad kultural. Supaya NU mulai bisa sejarah itu mau perang fisik, tapi kultural, dakwah, tahlilan itu. Pada level dunia juga gitu. Tahu-tahu yang kayak Usama, yang kayak Said Qutb, yang kayak apa di Iran itu jihad. Tapi banyak ulama juga yang anti jihad, kayak ulama Al-Azhar, ulama apa. Sehingga ulama Al-Azhar itu saat saya tutup dihukum gantung di Mesir, negara Ikhwanul Muslimin. Ulama Al-Azhar kan diam. Ulama Al-Azhar itu bagian dari negara. Negara ini baik itu. Juga ngelawan saat pemerintahan Gamal Abdul Nasir memutuskan saya Hussein Nasir dihukum gantung dengaran di dalil Quran. Macam pun repot menyangkut. Nah, mulanya kalau berjenengan berhubung rantuk jawabannya minimal itu di Islam itu ngambil peran. Jihad itu tidak harus perang. Kita harus ngambil peran. Kita punya kalimatku hiyal ulia. Nah, masalah jihad mulai riyen ora terus selesai. Bahkan zaman sahabat ora selesai. Zaman dia misalnya takoi perang be Ali hukum iki. Perang be Ali hukum iki. Hukumnya haram, tapi harus perang. Ali bin Muawiyah menyatakan perang. Enggak ada yang jeneng ngono. Kata semua itu saya ngono. Sampeyan anak kiai mempertahankan produk itu. Mbok krono jihad mbok krono mempertahankan dinasti. Kalau orang wong suudon yo ora dene kiai masih mempertahankan dinasti. Misalnya pondok dibubar, bubar tenan. Wong liya nyekel ora payu tenan. Misalnya pulau Legowo, misalnya pulau saya ingin alami itu kiai karena mari bapak dua siap. Misalnya pulau Legowo, ya sah. Aku saya ingin misalnya nyimpen pondok anggap berkewarisan, saya cekel gue. Ibu berkenan, murah. Nah, kalau bolak-balik ngomong, dosa-dosa ini wong soleh yang orang ngambil peran, tetap anak itu sudah. Jajal dia rawah. Itu misalnya bubutin pondok di berat, pondok naruhan, ya pondok sarang. Untuk kayak ini orang alim ini. Misalnya kita kau ini alim ini ngomong mulai. Misalnya kayak ini ikhlas, itu ngomong mulai. Santri lagi ngaji tu kan. Sampai jajal ke pondok dia ora kelar kiri. Atau kelar orang mesti orang semua bentuk jihad itu sudah diambil oleh subjektivitas, oleh sepihak ini hazin nafsi. Itu mau kalau balik. Tahu-tahu kalau Jafar Thalib MNI itu identik dengan jihad. Tahu-tahu kalau NU masih orang maklumat, kau haram jihad perang. Kau tradisinya NU mulai kiai semua mau ngambil perang ini tidak benar.
Ya paling pernah sekali zaman tragedi 99 PKI. Iku wae mau nang Jawa Timur ning Kediri wae perkara ngenteni kiai 19 terus malas nyembelih PKI. Begitu juga ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar Muhammad itu tidak ikut. Jadi masalah jihad itu masalah yang sampai kiamat itu juga ada batasnya. Ya, terutama tak usah tragedi Ali Muawiyah. Banyak ngeri, menyangkut jihad itu ngeri. Ya, jadi jihad itu saat ini sampai ada ayat orang yang tidak ngambil peran itu hanya kalah derajat sama orang yang ngambil peran. Tapi waktu ada wahul husna itu tadi asal tidak sampai wasabdu ansabilillah. Kalau wasabdu itu sudah repot, ya. Kalau wasabdu apa buatan sebut ini? Kalau zaman akhir kalau bolak-balik matur, ini dengan logika non. Zaman sekarang itu ini semua kayak madun kok Mustafa wajib. Zaman sekarang itu semuanya tersistem. Kalau bolak-balik matur. Kalau dulu perang itu ini Islam ini kafir. Kalau sekarang itu enggak. Hanya enggak itu gini, sudah saya berulang-ulang. Negara itu punya tentara. Negara paling Islam pun punya tentara, punya polisi. Tugas polisi tentara itu mengamankan negara. Nah, kamu atas nama tugas negara berhadapan sama GAM. Atau kamu atas nama negara berhadapan sama laskar jiannya Ja'far Thalib yang mau keambil. Tentara kan mesti tersinggung. Kerusuhan itu tanggung jawab negara. Sehingga bagi tentara kerusuhan Ambon itu harus diambil alih negara itu. Jika siapapun yang malah dianggap kriminal. Sehingga ketika kamu memaksakan perang di Ambon, memang berhadapan itu sama tentara. Ya tentara itu faminhum aktaruhum muslimun dalam konteks Indonesia. Tentara perang demi stabilitas. Kamu perang demi siapa? Misalnya yang melawan tentara. Sama kayak GAM. GAM itu melawan siapa? Melawan Indonesia. Indonesia tentara ini muslim. GAM ini enggak. Orang Islam ini bakal. Mana Gus Wasit kemarin bersetruk, membahas masalah ini setruk, terus kalau gak bisa mikir. Kalau kisah nyata, kalau termasuk orang yang mau belajar, kalau bolak-balik diri, abai bakal itu jenis itu, kalau menangi gitu. Aku urip sak dunia paling tersekal kita. Zaman Kiai Makrus, NU gak fatwa nak DITI itu buat, itu kata saya kemudian dari Islam dihukum apa? Hingga oleh diperangi. Zaman pemerintahan Soekarno. Lagi NU rak pro pemerintah. Soekarno termasuk didukung NU. Kiai Makrus ngomong santri dan melok berat. Ini lagar dibuat. Keluaran perang gak di tengah alas mengejar pasukan DIT. Yo tak kejar pas ram. Mau yakinan. Tak tembak ini mau yakinan, tak ditembak itu gas. GAM dengan tentara itu kayak itu. GAM yang kriminal karuan, narkoba yang kriminal. GAM yang memang lugu-lugu keyakinannya ya GAM menjadi negara Islam tenan. Ini menurut dia tenan. Mulanya dari ini Iskandar ya pada wajah. Paling senang orang Medan. Dulunya dua tepung ngajak rapati Islam. Kalau nembak Islam semuanya terakhir. Jadi kita ini ngadepi masalah yang sudah terkondisikan. Orang terkondisi dia Mustafa. Hukum adat kita terkondisi. Misalnya mulang uang wape, ngalim no wong ape. Tapi kalau justru mulang yang bodoh di sejarah negara nama di pondok kok mulang. Ini benar. Wong keapiane dibatasi. Tahu-tahu hukum modern memang gitu, kebaikan itu dibatasi. Kita mau coba hadis, mau coba Quran, wong sing ngramekno masjid ibadah. Jadi sampeyan masjid terus wong nafsi ambisi. Hukum mesti satu masjid satu pondok itu secara hukum adat itu ono sing ngugemi itu mesti ono. Gampangane tahu-tahu hukum adat darane sing sang Imam Kitabeh Bani Munawwir. Padahal cara Quran hadis ora ono aturan ngono. Tapi jajal Imam ngono begolang mangke tenan. Jadi bentuk jihad apapun itu begitu. Kira Bani Dinan nyai negono bengkolan mantu bengkolan. Tahu-tahu agama wae bani. Lah kadang wong rapati ngalim yo percaya tenan agama wae bani, padahal agama tetep wae pangeran. Tapi tahu-tahu ada aturan agama ngono iku. Ora usah hukum formal, hukum kultural menghendaki ngono iku. Tahu-tahu nak ning komunitas Bani itu dibani Dinan, komunitas Munawwir Bani Munawwir. Kok kesana, komunitas Nawawi Bani Nawawi. Tahu-tahu itu begitu.
Dan jihad itu ngoten niku. Wong NU perasaane tahu-tahu nek NU gak mantep kalau Ambon barang iki ngoten. Perasaane wong NU kabeh ora ono sing ora janjian nak ngoten. Kowe dekne ngaji jihad lah pokoke tahu-tahu NU. Ora ngono niku ora. Wae kiai lah wawancara itu. Ora jihad itu ora. Lah kok iso ngambon ditindas ngene. Ya tak jane ya tapi ketemu ora. Terus akhirnya itu hukum kultural sekuat itu sakofaturat. Jadi kita urip yang duwe kitab suci tapi yo tahu-tahu ana hukum adat ini. Mane ora ana kiai gede mulai kiai memen sampai bapak kula seneng iktikaf ora. Masjid ning ndi ku diurus mudine. Pokoke diurus kiai level ketiga, ora mesti narukan masjid tarang. Nah tapi lek masjid tarang sing dijeri Mbah Musa mungkin naib. Mergo kiai gede sale papat. Angger sing urus salah sitok darane ambisi. Rata-rata menahan diri, Mas. Akhirnya masjid ketumbang masjid. Pencan pengurusnya tenang. Masa masjid Jejran ni mau, malah dia gede ni imam Jumatan tak. Terus hariannya diambil alih ngomong. Kalau dia gede mesti milih menahan diri. Aku tuliskan darahnya ambisi, milih menahan diri. Ngomong dia tu kadung berhak. Tahu-tahu sih berhak niai ini komunitas bajunya dari sunat. Hukum adat darah ni. Padahal jelas kita cara pakai ngerti. Itu pondok lillahi ta'ala milkun lil amah tapi rai itu prakteknya rai Bani Nawawi, Bani Munawir tahu-tahu gitu kalau orang dia rasa mana nih rasa tenang, karena jajan misalnya niai ini kok agak ada mengejan namun itu buka kitab semua orang dan pondok Munawir dan Basunat mengejan orang kalau darah ini jihad oke jihad Mojo, misalnya orang NU terus fatwa dengan ini kami atas nama wakil cabang NU Buanto menyetujui laskar jihad dalam edan. Mereka secara kultural, tahu-tahu orang NU perasaan itu orang melok dan ngono itu gak itu. Nah berarti sudah kalau saya itu terbagi-bagi perasaan uang tentang jihad itu terbagi-bagi. Tahu-tahu perasaan NU model ngono. Begitu juga menyangkut Islam, perasaan Islam kampus itu jihad itu syiar, di TV, audiensi dan sebagainya. Perasaan Islam juga agak ngono-ngononan. Nah, tapi semuanya itu baik. Waktu lah Pak Adol, asalnya baik itu baik. Misalnya kalau bolak-balik Romanto atau ajak ning kota, bolak-balik ngono. Wis sampean darani Madun Solelah, Mustafa Solelah, mana ini Jakarta terus. Gak penting dengan Soleh kok Madun Mustafa. Bayangno Jakarta itu pantes sing kuat jihad wong Islam sing modern. Semua ini dia masjid, dia universitas, dia kampus. Sama gak dinyali kan wani jihad di Jakarta. Roh Yogyakarta wis ra dinyali. Omah dulu di sini wong sugih. Kowe tok ora kanggo nek gak wong model santri kowe tok. Sampeyan duwe nyali dia masjid ning BM dan UI dan di kota. Gak dinyali. Nyatane nak cayayan malah dinyali. Padahal mereka sekuler. Begitu juga sebaliknya, Islam kota juga gak dinyali. Melatih tahlilan, melatih masjid majid. Melatih wong walimatu tasmiyah. Sama-sama tidak punya nyali. Nyata nih kalau nanti tunggu di budi, hampir santri salah. Nih kota ini Jakarta Malaysia, apa sini karyawan, kuli bangunan, betul soleh. Karena gak dinyali, ini gak gerakan. Ini nak sing preman-preman. Taruh saja kalau Cak Nur, mungkin kita gak sepakat dengan Cak Nur karena Cak Nur modern. Tapi wali dia para Madinah Jakarta dia mesti digubedi. Ayo, sinten lah. Nak ngomong kampus malah wali berjuang. Wah ini. Wala wala iki sing bayangno Mustafa anak wani lho bayangno jihad ning Yogyakarta. Wis santri salah kabeh. Mana Allah Ta'ala nasir jadi penting wong pasar-pasar cicik ning kotane. Mereka punya keberanian. Jelas paling kuat dana ini. Nyatane masjid teng kota nggih wong. Semua masjid di kota itu enggak. Dia sehat, keuangannya dia sehat. Sama seperti di kampung. Keuangannya ada sihat, agama juga sehat. Mungkin ada tahlilan, dugaan. Itu waktu lawa ada waktu. Nah asal niatnya itu baik. Nah tapi nak dergi-derginan, pulau ke sugar mesti ikhlas. Nah nak tinggi sugar, Islam mari ramaju. Ijatul Islam itu berusaha untuk maju. Menurut saya dia rabar. Biasanya kalau terus tren, nak kiai mapan muni walillahi ijazah. Ijatul Islam lewat kita. Wah klaimnya kiai mapan ijazah. Nak klaimnya dia marat ikhlas.
Mau cilik lah nak tahu-tahu perasaan rajadian ngono iku. Model rajadian wong larat Islam mbek udah Islam. Model-modele ngono. Jadi ayo juga apa? Wong Islam gak juga gak dihormati pidatonya. Jadi dia melarat pidato. Wah serasukil lah, penting Islam, penting bersih. Kalau juga ke dunia, tahu-tahu model-modelnya kembali. Enggak ngoten. Sing Islam kota aku tidak tabu dengan bupati, gubernur dengan orang sudah. Tahu-tahu kayak gitu sepakat para sudah rapi. Akhirnya mati wong nah lali nak berjuang itu urusan melarat juga. Lalu juga hatinya apa ya? Melarat berhenti apa ya? Ada. Ini juga yang mati nabi, yang melarat. Yang mati nabi itu lupa lah. Bodoh, iya itu juga sadar. Nah Islam kota itu mati nabi. Dia ini terus koyok posisi berhadapan-hadapan. Itu saya lainnya. Itu rawat-rawat ada benar. Kita kan modelnya gitu. Ini kalau bolak-balik matur. Suudon berangkat contoh perasaan mayoritas. Ini gue eling-eling tenan fatwa gue. Jadi suudon ono kali gue eling-eling. Gue nganti mati. Ini mau kalau bolak-balik. Suudon itu ono seluruh. Ono suudon yang memang gue rasa jatuh. Misalnya gue duwe data nak omku copet. Hingga ke suudon namanya di data nak omku copet. Ono suudon mergo kowe iku sangu 2 juta nggo HP larang. Dadi kowe nak ning bis ora ora wongku maling mbora, mbok wali abdal mbora, kiai mbora dulu gede akeh terus suudon mek wong pinggir. Mergo kowe nggo dhuwit. Iya. Berarti kan suudon ora berangkat ke wong sekeliling, tapi karena nggo dhuwit akeh gampang juri. Lah Islam Indonesia NU nggih ngoten. Kita ini mayoritas. Ono wong belas-belas ning masjid. Ini ku jamaah tabligh kok curigai. Padahal kita ngaji ketika puasa jamaah wae. Justru kita mayoritas belas-belas mau masjid wiridan begitu. Aliran. Padahal belas-belas wiridan di masjid. Banyak aliran trek. Itu karena kita mayoritas. Suatu saat juga mungkin berbalik. Nah, suudon sing berangkat mayoritas itu di Indonesia, di dunia ngoten kabeh. Jadi Al-Azhar itu hampir sarjananya itu melogikakan jihad kayak bom bunuh diri, kayak Palestina itu kayak mukhal. Karena Al-Azhar itu bagian dari pemerintahan Mesir dan fatwanya cenderung pro pemerintah. Kalau Indonesia mungkin itu sudah susah ngambil fatwa yang model jihad. Tahu-tahu terkondisikan kayak itu. Ya kayak perasaannya kayak Indonesia. Wah, malah ngono. Perasaannya tidak bagus jihad. Misalnya masih ada yang juga tidak bisa orang. Pokoknya perasaannya kayak ngono dan waduh menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar ketika bertemu orang-orang LSM itu membina prostitusi, membina WTS. Santri terbuang. Padahal ini dalam amar ma'ruf nahi ngerti ini termasuk perlu di nahi mungkar WTS. Tapi tetap gak pas ini kalau gerakan yang ngono-ngono itu. Jadi ini tahu-tahu kita ini menyangkut jihad ini terkondisikan. Ini terkondisikan yang kayak itu. Kadang karena lembaga itu tadi kita ini ngadepin siapa? Ya itu Irak lah. Misalnya kayak nyongkong ngadepi Amerika, ngomong sing pro Amerika yang pasukan yang anti Saddam itu semuanya juga Muslim. Jadi gue ada yang Irak sok jihad ya ora iso. Jadi pada ini orang Islam juga. Orang yang di belakang Amerika yang ikut pro reformasi itu kan ya, pasukan Sunni semua kan. Sementara ini yang pro Amerika kan pasukan apa? Sunni yang dulu dirugikan Saddam itu saya kulluhum muslimun. Iya betul. Lha gue saiki ku ning Irak. Ning Irak muni ngerasa jihad ngusir Amerika tetap dalam posisi wong sing anti apa? Saddam. Itu orang-orang Sunni. Sama saat perang Irak yang pertama juga melibatkan Mesir, Arab Saudi. Ikut melawan Saddam. Nah, saat ini kalau bolak-balik kalau ngomong agama itu diambil alih oleh lembaga. Prakteknya pun ngotot. Ya, misalnya kita teng Irak. Irak musuh sampai sinten kalau Amerika sekarang itu berhadapan-hadapan sama wong sing anti Saddam. Lah yang di sini pokoknya asal gede Saddam di sini Amerika. Termasuk Laskar Sunni, Syiah. Pokoknya yang dulu dirugikan apa? Ya, Muslimun kekuatan seperti ini. Sama misalnya ketika apa ya dalam konteks kasus pokoknya susah, saat ini susah. Mulai dari Muhammad ketika ditanya santri ini, semuanya
Mulai berhubung jihad-jihad ini sudah kita tidak ngambil peran. Kita harus ngambil peran jihad yang sendiri. Misalnya bidangi mulangi setenanan dalil-dalil melu sithik prai. Tukaran sithik mutung. Jadi surah jihad perang sabar sithik ra buang ngono. Karena kita tidak ngambil peran urusan nyawa, mengarep urusan sabar. Mau itu loh, maksudnya kan usaha wudu, usaha diambil ini, urus sabar ya ragil, ragil. Nah kalau dia memang nanti mesti jadi dia mesti tak ngempet. Jangan jadi dia orang ngempet tu, sampai misalnya dia niat ngajak no pondok, mesti pengapesannya sampai ni duit dana. Apa ngajak no madrasah setempat, masjid setempat, pengapesannya sampai mesti pengurus gak gampang sepakat. Tahu-tahu masjid dia orang cuma degali, jadi tertentu dia orang cuma dega. Jadi gue bi, jadi kayak mau anak sabar pertentang ya sama sampai masuk na pondok mesti dana ini dia sumbangan juga gue seneng nyumbang pondok yang sehat. Kau nak nyumbang pondok yang mendapat sih khawatir si gue blojo. Iya loh. Negara yang rapati tertarik, negara nganggu kuota siswa sing urus sehat, kayak bos itu ya nganggu standar kuota per siswa dana operasional sekolah. Akhirnya kan tak berdua menyangkut koordinasi gimana? Masjid mesti sama pengurus kami, pondok belum nonton pengurus tertentu, sama kan nggak bisa koordinasi. Asalnya nak orang-orang kan gampang, monokromo itu pondoknya besar. Kita koordinasikan supaya ada kiai induk terus diciptakan sistem apa itu nyuan kiai predal itu tak mudah. Akhirnya itu tadi semua jihad itu pakai subjektivitasnya sendiri. Pakai pikiran sepihaknya sendiri. Mulai zaman Rasulullah, zaman Nabi Doan dan komandan yang itu bos. Jadi jihad itu dimulai rajulan mulai Sayyidah Aisyah. Ini perasaan Sayyidah Aisyah melawan Ali itu menuntut keadilan. Ini perasaan Sayyidah Aisyah bahwa pembunuh Ali, pembunuh Utsman itu orang-orang sekeliling Makanya Aisyah perang yang terkenal Waqatul Jamal. Semua mulai pokoknya bolak-balik. Angger tukaran mesti ada subhatul hak, mirip-mirip bener. Angger tukaran ini santri dia ngoten. Di situ ngerasa bela santri, di situ ngerasa bela masyarakat. Kacau mandut ngoten niku riyen Aisyah ngrasane bela Utsman. Gedamu Utsman harus ditegakkan, dituntut. Ali ngerasa gak, aku ora melok mateni Utsman. Jadi perangnya Aisyah mbek Ali, faktor Aisyah nyurigai nak ngomong kota Latu Utsman, pembunuh Utsman itu dipilih. Sampai ini kok. Orang anti Gus Dur dari Gus Dur anti Joni. Sempro Gus Dur nyatanya Gus Dur sing berjuang demi NU demi Islam. Mulai dia berperang di subhat. Artinya mirip-mirip berdakwah. Berdakwah itu duit klaim kebenaran. Paham Armanto? Ya bodoh. Mau tak riwang ini begitu saja. Agar perang itu awalnya bener kafir. Kafir klaim. Tak kono pangeran bener tenan ta ora sing roh pangeran. Paham ya? Nah itu asal tidak menghalangi jalan Allah itu waqullahu wa'adahu husna. Wa fadola lan utamakna sapa apa al-jahidina ing robrong siji alal qaidina ajrane ganjaran adiman kang ati. Darajat ing nutup pro darajat minu sanging Allah. Maksudnya wong sing luwih ngambil peran aktif sak dhuwure sing pacit. Darajat maknane manazil, tegese pira-pira derajat tempat. Badha di sebagian manazil ku fawqa badin. Iku sak dhuwure sing liyane nal karomati sanging kemuliaan. Wa maghfiratan lan pengukuran wa rahmatan lan rahmat. Wong sing diridani Allah Ta'ala untuk penyempurnaan atau rahmat. Wa kana lan ana sapa Allah Ta'ala ghafurun dat sing akeh nyepurane rahiman tur dat sing akeh welas. Jadi jihad eling-eling jadi jihad niku mboten wajib, perlu kifayah. Dalile ayat niki wa kullu wa'ada wa husna. Wong sing gak ngambil peran jihad mbek sing jihad padha-padha wa kullu wa'ada wa husna. Ya wong kula bolak-balik asal aja menghalangi. Kula ngelingno tenan ngene Mustofa. Asal aja menghalangi. Jika apapun kecewa misalnya mbek pondok jejuran di pondok Kerabat, wis sampai muni pondok itu dibuka. Mergo iku wis menghalangi. Wis wasat tuan saya kowe kecewa mbek pengurus masjid sampai fatwa masjid itu ditutup. Meskipun sunatullah kan mesti kecewa mbek pengurus tamir, kecewa mbek kiai pondok. Mergo kulka, mergo PDI, mergo agama.
Tapi kiai ini apapun masalahnya itu proses berjalannya agama. Jadi gue harus sadar gitu. Mungkin kiai sebut roy jadi rakyat, jadi sarang, jadi naruhan, gue kecewa. Tapi proses berjalannya agama itu lewat ini. Jadi saya ini paling banter azan yang kanggutan. Mau wong ikhlas bener paling banter Mustafa itu azan yang merangkai. Jadi azan UGM, ini Zuli, ini gue di Jakarta, ini gue di kota. Itu Islam Muhammadiyah, mungkin Islam Fasir, yang gue rasa cocok. Tapi sih gue si Arisam nih kalau tahu, gimana? Lalu terus gue kecewa, murah pantas jadi kiai. Uang oleh pantas jadi kiai, apa terus pantas azan? Apa uang terus pantas sholat? Itu tidak disadari ngomong sing tak bener. Gue gedeng Zahid, karena Zahid itu tukang dino, tukang nyolong. Apa nak tukang dino, tukang nyolong terus oleh azan? Ini arma agamanya Allah. Apa terus haram mencintai Tuhan? Dan dari orang sufi ketika orang fasik untuk gedingi sebagai fasik, apa nak fasik terus rasa jadi kawalannya Allah. Ini yang enggak kita sadari. Kalau Islam kota itu sekuler, cara berpikir bid'ah. Wakullah bid'atin dolalah, cara perasaan sampean tiap bid'ah dolalah. Tapi sing azan ning masjid kota yo ndekne, sing ngurusi masjid ning kota yo ndekne. Sing koordinasi jamaah yo ndekne meskipun dia dengan koordinasi yang salah. Misalnya kalau sampean cara masjid itu salah, bid'ah. Tapi Islam yang orang kan ngurusi dia ini orang tua. Gue kecewa be gaya kegiatan ini madun, tapi santri ini ngurusi madun kan apa? Nah kesadaran ini yang kurang sekali nih tradisi NU tradisi. Mana pula belak-belak matur, berdemati pada gelam kurang juga. Santri ini kepengen ngurus, cara keliru. Kalau betul berdemati, betul yakin berdemati juga. Tapi saya berdemati batin, itu Islam negara ya, terus ngurus jadi ini. Sini kawasan Sarojo Muniro sing ngurus ora batin. Ndak artinya kita tidak boleh PP rapati alim terus koyo ora jihad. Islam ning ndi butuh wong sing macam-macam. Islam yang merangkul butuh mbek Mustafa, naruhan butuh mbek kula, nek ketangga mbek Mas. Tapi karena kebesaran ini tahu-tahu kita ini niru yang besar. Paham? Mana Abdul Qadir sering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya begitu. Abdul Qadir hebat Sultanul Aulia, tapi tak Sultanul Aulia ini tetap orang ngurus Islam di Indonesia. Tetap harus terima kasih sama Wali Songo kita. Kenyataannya sing ngurusi Wali Songo. Sama Wali Songo harus terima kasih sama saya yang generasi ini sing ngurusi Radik ini kabundut. Nggih, paham? Mana sampean temu DPR, pulau layak jadi dia. Sampean kudu gede rumah Songo. Karena bagaimanapun fakta pemegang agama ya kita ini di komunitas masing-masing, di segmen masing-masing. Paham ya? Itu sekali tenang. Itu amanatnya Allah. Tapi kita nyongkok kan Abdul Qadir itu Indo, Hasan Sadari itu Indo berarti. Ya memang beliau-beliau ini Indo, tapi terima kasih sama kita karena mereka sudah tidak ngambil peran. Nah, sementing wajah menghalangi. Wala tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sementing tidak ada kebencian. Saat ini kita tahu-tahu NU gedung Muhammadiyah gedung Jamaah Tabligh gedung MMI gedung kita. Zaman arah wawancaranya tokoh-tokoh MMI masih di Indonesia menganggap kita itu ganti ya. Kita juga sebaliknya anggap mereka itu ekstremis. Tahu-tahu kita ini dihadapkan satu tema yang kayak itu. Mana keluar ini mikir mas Jadi, dia intinya nyata. Kalau sering munajat tuh sebenarnya, Gusti. TV itu ada wong blogger, ada wong joget, ada sinetron. Mana TV itu ada acara wong muda, wong blogger. Tapi sing iso nasional no, wong muni astagfirullah. Iso nasional no judul tobat sampai puasa ilahi itu. Hebat-hebatnya mas, dulu kuaring banter dakwah sing rumu wong ketonggo. Hebat-hebat itu sing rumu wong ini. Nah TV iso nasional. Nasional TV mergo acarane nyenengno koyo dangdut koyo wong blogger. Tapi gara-gara acarane nyenengno akhirnya nasional, ketika astagfirullah ya nasional. Ketika Arif Ilham Birizal bisa Indonesia tenan. Sekali adik dakwah. Itu mulai bener malaikat ketika protes dari pengiran kowe ora apa. Bukan adongan-angan kadang keapian numpang hal begitu. Saya ingin TV disenengi perkara apa itu? Perkara hiburan. Gara-gara ada hiburannya TV menasional yo. Bareng wis menasional saiki ono Asim Arifin Ilham akhirnya menasional bisa enggak? Artinya apapun tidak cocok kita misalnya Asim Arifin Ilham itu tetap satu-satunya sarana nasional ono wiridan bareng iki liwat ngene-ngene.
Di Allah Ta'ala disebut menggema secara skala nasional ya lewat ta'adim, lewat arifin ilham. Padahal panitiane TV. Wartawan ini itu blogger, itu kafir dan bareng acara yang macam-macam ya. Nah jangan-jangan Allah Ta'ala menjadikan TV ini alasan untuk mengazab orang. Kan ngeten, syaratnya ada azab itu kalau dikandani gak ngantuk. Berarti sebenarnya Allah Ta'ala yang kiamat itu gak maklumi orang wong ora roh Islam. Mergo ono TV. Jadi kan dulu di lho nggih. Itu? Ono HP. Lho nyatane ngoten kala di bukti. Tiap orang soleh di kampung kan bakat skala nasional. Di negara kok kacau. Berarti itu dadani negara pada skala nasional wiridan-wiridan itu. Lepas dari teori TV memang itu bisnis jelas. Karena segmennya jelas, tetap bisnis. Ya kita tahu lah cara teori TV. Dia jujur sinetron astagfirullah tobat. Itu memang niatnya bisnis. Tapi umat Islam harus syukur karena di zaman sekarang astagfirullah digemakan secara nasional. Mungkin. Iya betul. Kalau sampai tangklep, gede kan mesti bener ya. Bodoh kecilnya mesti bener cangkem. Senengannya kecilnya, pikirannya senengannya ngono. Gede lah mesti bener. Kalau kecilnya mesti bener. Ngurus awak merah iso, tanah sengketa mertua, mana geger. Pulang bolak balik agar kecilnya teman pulau. Gus ani dia gede karena saya asing gila itu bener. Dia boten ngonlai ya berdoa ya. Senengan mau NU panjen kontrol apa? Ada tuh kiri NU. Anggur dia cilik Mustafa, iki gede udah ngono iki. Tapi durasi apa nek iki terjelas. Mungkin matun yang ada meningkat barang apa jelas itu sendiri. Gimana? Jelas kepinginnya nih. Kita seneng dibaca-baca. Iku dia itu sudah jelas, orang kena jinut, apa dia tidak kena jinut? Lalu mulai PKI, cara berpikir kita itu PKI, nanti kemapanan. Biar mulai orang apa? Lalu bersesuaian bang. Budi kecil, bodoh politik, nyontohnya kayak gitu. Dia tadi sudah jelas, dia sudah kena jinut. Terus maksudnya kayak jelek kena jinut, bukan maksudnya bodoh jelas, jelas pengerannya orang. Jadi logika menurut hukum adat marah ini, anut hukumnya Allah Taala mesti tak, ya mau bercina di ibadah boleh ikhlas. Kami tahu-tahu anut hukum adat, anut ibadah bercurigai berikutnya jamaah tabligh, anut ibadah bercurigai berikut Muhammadiyah, anut wong dakwah bercurigai ya paling niat bisnis. Berapa main usaha tatanan itu udah. Yo berapa kalau kita seneng ngono, saya ini jadi gede sudah politik, langsung gede Indonesia semua kok. Saya gigi gede rapi nak jenuh. Dia ni tak sadar gigi lelah saya rapi nak jenuh. Tapi cinta ni santri tenanan dia urusan EDW bertoai rabar, urusan awak EDW rabar. Apa dia juga tidak punya kasus? Lebih besar malah urusan awak rabar. Gigi gede kalau bayar urusan keluarga besar yang urusan umat. Kecil urusan awak EDW rabar. Memang ada di dadi. Berapa kali mulai ngelem tenan nih, mulai bolak-balik ketemu Endo ini logika sing ora bener marah gitu. Senengane kok ngomong, di gede orang mesti bener, ini cilik orang mesti bener itu jadi terus no. Artinya bodoh-bodoh orang mesti bener, berarti adil. Karena dia ini di pikiran orang kan gak gampang sudon kan? Iya, bodoh orang mesti bener ya. Berarti foto setruk ya. Enggak tenan, belum sering takut kayak gini. Jadi shock tenan jadi ketika dia kon nembak pasukan di itu cukup. Sampai seorang Islam ditugasnya guru, bahwa maksud guru. Dia keputusan, NU dia keputusan nak DITI itu buat oleh diperangi. Pas diperangi orang masih yakin dia. Buat tembak masih yakin, buat tembak DITI. Bingung gimana nih umat Islam itu bingung nama ini. Saya ini saya nak kesedan ya orang Jabri Al Bukhari. Kalau ditamu banyak kalau tak ingin dia. Namun rata-rata pondok kalau madun Fabel juga Mustafa. Fabel dia. Rata-rata kecenderungannya wanti Jabri Al Bukhari Akim tak kau. Kesorot dengan sebudi. Aku mau 3 bulan nanti 3 bulan ini. Pokoknya senengannya kan.
Sopo sing bisa deh. Engko 17 orang alim apa fatwa agama. Enggak ora roh. Lha kok sing dia sampe kita terang di TV apa ora. Mergo kula roh arae mesti gedhe ngene cerita. Ngono lho ambek dolanan agama. Sopo iki dolan jeblak kuwi? Mosok iku tok. Ah, akeh wong dolanan agama. Sebenarnya sampeyan iki dolanan agama. Ono agama siar ke diri. Nek diri jeblak Bukhari bener. Mergo misale wong iku mbok bid'ah, mbok fasik mantan artis. Tapi itu gubeting mbek kalimat sing diwaca Mas Jeffrey kan tetep dakwah masa wong fasik kelas standare kan muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah standare dakwah ya amar ma'ruf nahi munkar. Kowe oleh gedeng wong fasik zahid nyolong duit kowe gedeng. Terus zahid ora oleh salat. Ora layak salat. Jibril Bukhari mungkin masa lalunya jelek, mungkin dia narkoba. Saya lah mungkin gedeng Jibril Bukhari. Tapi kalau dia ngelarang Jibril Bukhari ngomong amar ma'ruf nahi munkar, pidatone dhekne standar-standar ae. Umat Islam harus kembali ke jalan Quran dan hadis. Lalu cara orang sufi ngono, elek-elek orang sufi wong soleh itu nakalan. Saiki wong wedok itu tukang dino, tukang nyolong. Apa terus oleh sholat? Apa terus oleh istighfar? Jadi tahu senengane ngoten iki, menurut orang fasik sangat berhak ngakoni taati. Yo kita mungkin tetap darani wong hadza fasikun, hadza zanin. Hadanil. Tapi kan tetap dia nggak terhalangi untuk melakukan sesuatu yang jadi amruwah, jadi perintah Allah. Ya. Amalan di zaman Nabi ekstrim. Nabi itu orang yang gede wong kafir, wonge. Tapi sekali dia Islam ya sudah. Karena orang kafir pun nggak dihalangi untuk masuk Islam. Sama kalau Jibril Bukhari sebagai Muslim nggak boleh dihalangi dia dakwah Islam, meskipun dia sendiri fasik. Paham jadi? Jadi misalnya uang sing mbok bodhingi, itu tetap berhak untuk rahmat Allah Taala. Termasuk rahmat adalah dia melakukan jihad, melakukan dakwah, melakukan jadi kiai. Makanya apa naik fasik terus ora oleh ngambil peran agama. Itu yang enggak disadari kita. Ini bolak-balik kula matur Allah Taala wonten hadis sahih. Ini di luar cerita Ihya. Kula cerita tentang Nabi Isa. Dan ketika Allah Taala teng hadis qudsi teng Muslim Mangdalladhi ta'ala ala Quran Allah al-firau dunuba. Siapa yang sumpah serapah bahwa saya tidak akan mengampuni orang itu. Dari ini pengiran, aku ngampuni dosa ni wong itu lan malah ngedur dosa. Itu cerita ana wong soleh ketemu wong fasik wong zina. Terus perasaane wong soleh wah wong niku ora ngarep sepuro. Iku apa ngendikan dosane wong zina tak sepuro. Wong sing soleh itu ora tak sepuro. Ketika Allah ditakoki, "Kenapa ya Allah?" Karena dia menghalangi rahmatku. Karena dia menghalangi rahmat. Kebolak balik kita perasaan yang mesti ngoten sampai nanti musuh. Ngomong itu pantas untuk azab. Kita lupa hukum objektif Tuhan. Cuma untuk azab kita ikut dok. Wela yo pantas itu lali. Iya kan? Apa nak hukum pantas untuk azab itu ora pantas itu bener. Podo nak kowe yakin Allah Taala senengane wong kan, Allah Taala wakeh nyepurane. Sampai nak salah kan perasaane ngono kan. Sampai bersalah, minjem rondo atau perasaan, Allah wakeh nyepurane. Ya padha wae iso wae nyepuro wong sing saiki anggap salah, ujug-ujuge kan nakalan kan. Perasaane sampean Allah mbek sampean nyepuro, nambah wong liya ngajak iku ndak masalahe kenakalan iku tok. Salah sing dolen. Nah sekali sampean gak nakalan kan, wong iku layak untuk azab. Begitu juga saya. Ketika perasaan paling harus sepuro pengiran, ya iso wae wong iku ya disepuro. Enggak. Pembelah perasaan ini yang mengganggu kesalahan-kesalahan orang yang menutup diri wong liya ora iso saleh. Iki kok ceritane Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang saleh liwat bareng dijejeri wong dolim merasa misi. Padahal wong dolim dijejeri wong saleh ben ketularan saleh. Wong saleh menutup diri. Itu sawang ngeki wahyu, wong saleh saiki dadi dolim, mergo menutup wong liya dadi Wong dolim langsung jadi soleh, mergo kepengin jadi